Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, ni'mallahu la hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik para hadirin sekalian yang terhormat. Baik, pada kali ini hikam yang akan kita baca itu adalah hikmah, aforisma, atau yang kita kenal kata-kata bijak gitu ya. Hikmah ini tak lain adalah lanjutan dari hikmah sebelumnya, bahwa datangnya warid. Warid itu kemarin kita maknai sebagai teofaninya Allah atau manifestasinya Allah atau tajallinya Allah. Banyak warid itu bisa berbentuk pengetahuan, pemahaman, laduni itu ya yang kemarin kita sebutkan. Tapi setidaknya pembahasan yang sekarang ini adalah lanjutan dari hikmah yang kemarin, bahwa kemarin kita membahas tentang ketika anugerah Allah itu datang, tiba, maka hadamatil awaid itu. Jadi kebiasaan atau kebiasaan-kebiasaan buruk, hal-hal yang melanggar, itu akan menjadi hancur kalau misalnya waridnya Allah ini muncul atau datang kepada kita. Ini kan memunculkan pertanyaan besar. Jadi seolah-olah anugerah dari Allah yang tercurahkan ke dalam hati, yang kata Imam Asy'arnubi itu ketika warid itu secara gampang Anda malas, tiba-tiba rajin. Misalnya sebelumnya senangnya bolos, tapi waktu pas saat itu pengen sekolah, pengen ngaji, itu bentuk warid, anugerah dari Allah. Atau para pendosa tiba-tiba mau tobat itu ya. Atau kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya kurang bermanfaat dikurangi, kemudian ditambah hal yang bermanfaat. Itu juga warid, anugerah dari Allah. Yang itu Allah transfer, Allah tancapkan dalam hati itu. Nah, ketika itu masuk dalam hati, maka apa kata beliau? Jadi al-waridu ya'ti min hadrati qaharin. Jadi warid, satu warid itu datang min hadrati qaharin, dari sisi Allah, dari asma Allah yaitu qahar. Qahar itu apa? Qahar ini memaksa. Atau asmanya Allah, kan nama Allah itu kan banyak, ada apa saja nama Allah. Selain Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian ada Al-Khaliq, ada Al-Mutakabbir, itu ada Al-Wali, ada juga Qahar itu. Ada Al-Adil, banyak itu, cuman di sini yang disebutkan itu Qahar. Li'ajli zalika, oleh karena itu maksudnya al-warid, la yusadimahu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya warid Allah itu. Illa damaghu, kecuali waridnya Allah itu justru mengalahkan sesuatu tersebut. Jadi kalau warid ini sudah masuk ke dalam hati, termasuk kebiasaan lah, kebiasaan buruk, hal-hal tercela yang dilakukan. Kalau warid Allah ini masuk, nanti damaghu. Jadi warid itu akan menghancurkan hal tersebut. Jadi kalau kata Syekh Ramadan Al-Mufti, warid ini justru nanti yang mengalahkan, yang menghancurkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Balak zifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahikun. Kami akan melontarkan dengan kebenaran pada kebatilan. Kebatilan ini perbuatan yang salah, itu saja, hal-hal yang melanggar. Fayadmaghuhu, sehingga apa? Sehingga kebenaran itu akan menghancurkan kebatilan tersebut. Faiza huwa zaikun, maka ketika itu kebatilan tersebut akan menjadi lenyap. Ada di Quran itu Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi itu. Miladun kasultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu
innal batila kana zahuqa. Nah, di ayat Quran itu ada terkait faiza huwa zahid, nanti bagaimana kemudian kebenaran itu akan menghancurkan kebatilan, atau kebenaran ini adalah lawan kata dari kebatilan. Sinonim, ada antonim. Jadi antonimnya al-haq, kebenaran, itu adalah kebatilan. Baik, coba kita masuk ke syarahnya ini. Al-waridu ya'ti min hadrati qaharin. Jadi warid yang datang dari sisi Allah, yaitu asma Allah yang al-qahar. Maksudnya apa? Innalahul qahru wal ghalabatu. Jadi waridnya Allah itu memiliki daya qahar wal ghalabah. Qahar ini memaksa, atau punya daya kekuatan yang tak terkalahkan. Wal ghalabah, dan punya daya menjadi pemenang. Apa sebab? Liwurudihi, karena datangnya warid itu min hadratismihil qahari, karena dia muncul bersumber dari sisi asmanya Allah yang al-qahar. Wal qahar, apa yang dimaksud qahar itu? Huwal ghalib. Yang dimaksud qahar itu dia adalah asmanya Allah yang mengalahkan allazi la yulaku, yang tidak akan dikalahkan. Jadi ketika waridnya Allah itu masuk ke dalam hati, kan seolah-olah kita ini dikuasai, didominasi oleh waridnya Allah. Lalu pertanyaan besarnya nanti, loh bagaimana kita? Apakah tindakan kita, perbuatan kita, kalau kebiasaan kita itu justru dikuasai oleh warid, seolah-olah kita ini kan nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Kenapa? Karena didominasi oleh waridnya Allah. Jadi misalnya kebiasaan kita yang misalnya merokok, ngaji, gitu ya, belajar, otomatis itu kan dikuasai oleh waridnya Allah. Sehingga mana nih tindakan kita? Padahal Mat Sahli ketika mau merokok, itu kan Mat Sahli sendiri kan yang menghendaki. Itu kan tindakan Mat Sahli, bukan tindakan warid itu. Makanya dulu setelah Nabi wafat itu ada dua aliran besar. Ada nama dua aliran itu Jabariyah dengan Qadariyah itu ya. Jabariyah dengan Qadariyah. Jabariyah ini menganggap bahwa semua tindakan yang kita lakukan ini semuanya karena Allah. Jadi holis merokok itu ya karena Allah. Kemudian misalnya pulang karena Allah, atau pencuri nanti akan bilang, ya ini kok karena Allah kok itu. Itu paham Jabariyah. Atau dalam bahasa kerennya itu fatalistik atau fatalisme. Ada Qadariyah, free act gitu. Free act ini kehendak bebas. Jadi apa yang saya lakukan yaitu kehendak saya, perbuatan saya, nggak ada hubungannya dengan Allah. Nah, Qadariyah ini yang awal mula membawa paham ini, eh, ada keponakannya siapa itu, Sayyidina Utsman itu waktu itu, yang menyatakan wa kullu ma yaqa bi jazairil arab, apa bi jazairil arab laulau yaqtu lam yaqa itu. Jadi segala sesuatu yang terjadi di jazirah Arab itu, kalau bukan Allah yang menghendaki, ya nggak akan terjadi itu. Jadi cara gampang, Abu Lahab, Abu Jahal yang kafir, ya karena Abu Lahab dan Abu Jahal itu bukan karena Allah. Kemudian Islamnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, itu Islamnya ya Islam karena mereka itu. Tidak ada campur tangan atau intervensi dari Tuhan. Kalau paham Qadariyah. Jadi seolah-olah ketika Allah menciptakan kita, Allah itu nggak ikut campur. Ya perbuatan kita itu ya kita semua itu. Yang nanti kemudian, karena ini pembahasan teologi, pembahasan nanti kalau kita bahas tentang Ahlussunnah, cuman kita bahas di lain waktu lah mengenai Jabariyah Qadariyah. Setidaknya kita punya sekarang punya terminologi itu yang sampai kepada paham kita bahwa ternyata Islam itu terpecah menjadi beberapa aliran. Nah, kalau aliran kita ini kan untuk sementara kan Ahlussunnah wal Jamaah itu. Yang nanti yang menyebarkan atau yang menjaga paham Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau di Indonesia ya NU itu Nahdlatul Ulama. Nah, nanti kita akan sampai kepada ini.
Ini sebenarnya kaum fatalisme atau enggak nih memahami ini. Jadi kalau al-warid ketika masuk seolah-olah tindakan atau perbuatan kita itu kan dikuasai, didominasi oleh asma al-qaharnya Allah. Karena warid itu bersumber dari asmanya Allah yaitu al-qahar. Liajli zalika la yusadimuhu syai'un. Ya, sehingga oleh karenanya itu al-warid tadi itu la yusadimuhu syai'un, tidak ada sesuatu yang bisa menandingi. Nah, itu ya, menandingi. Maksudnya apa yang tidak bisa menandingi? Min ru'unatil basyariyah. Kesembronoan atau keteledoran dari manusia itu tidak akan mampu untuk menandingi waridnya Allah. Jadi kalau waridnya Allah itu, makanya ini di renung-renungi lah. Ketika misalnya kita melakukan suatu hal yang mirfaedah, nggak ada faedahnya itu, tiba-tiba kok kita itu pengen berbuat baik, pengen melakukan hal yang bermanfaat. Itu secara gampang waridnya Allah yang sederhana lah, yang gampang gitu ya. Makanya itu tidak akan terkalahkan. Gitu. Illa demawahu, kecuali ya al-warid itu akan melenyapkan sesuatu tersebut. Ay azalahu, yaitu menghilangkannya. Wamanahu, dan makna al-warid tersebut fil asli secara esensial pada dasarnya adalah asoba dimahuhu bidorbi, yaitu penghancurannya itu menimpa dengan sekali pukulan, dengan sekali hentakan. Jadi ketika ia masuk, seketika itu kemudian hancur nih. Jadi ketika warid itu muncul, anggaplah misalnya kita berbuat baik dengan berbuat buruk. Ketika waridnya Allah ini muncul, keburukan itu tiba-tiba langsung hancur. Demahohu. Jadi sekali hentakan. Jadi ibarat air dengan minyak yang nggak pernah kumpul itu. Jadi mereka terpisah. Jadi kebenaran independen, kebatilan atau kesalahan itu juga independen, tidak pernah berkumpul itu. Wa yalzamu minhu ittilafuhu wa idhabuhu. Pasti atau secara niscaya minhu ittilafuhu wa izhabuhu, kehancuran sesuatu tersebut yakni ru'unatul basyariyah wa izhabuhu, dan lenyapnya ru'una atau syai'un. Wa huwa aidon hakun warada ala batili. Dan warid tersebut juga bisa dimaknai sebagai kebenaran. Warada ala batilin, yang ia dapat menghancurkan, melenyapkan, menghilangkan kebatilan. Wal batilu la sabata lahu ma'al haqqi. Dan kebatilan itu tidak pernah satu meja. Tidak bisa tetap, maksudnya sama-sama ada, mirip dengan atas dan bawah. Atas dan bawah ini kan tidak bisa ada dengan bersama. Atau misalnya berdiri dengan duduk. Holis kan nggak bisa duduk sambil berdiri. Jadi ketika duduk ya duduk. Ketika berdiri ya disebut berdiri. Mirip antara jujur dengan bohong. Jadi ketika jujur ya jujur. Nggak bisa jujur ini kemudian dicampur dengan kebohongan. Demikian juga dengan bohong. Mirip dengan itulah. Jadi tidak bisa satu meja itu ya. Tidak bisa ditetapkan lahu ma'al haqqi, secara bersamaan dengan kebenaran. Qala ta'ala, firmannya Allah itu, bal nadzibu bil haqqi alal batili fayatmahu fa iza huwa zahiqu. Ada satu ini ya, salah satu pemikir itu Leo Tolstoy. Leo Tolstoy ini salah satu pandangan beliau itu. Jadi kata beliau, kebenaran atau tindakan benar itu selalu sederhana, selalu gampang. Jadi ketika kita bertindak suatu kebenaran, misalnya mau bertindak benar, itu sangat gampang. Misalnya kemarin kamu dapat berapa, tinggal disimpulkan itu nilainya berapa. Misalnya kemarin kamu datangnya dari mana? Oh, dari barat, mau pergi ke timur, segampang itu. Tapi kalau misalnya berdusta, berbohong gitu ya, kata Allah itu justru rumit, justru sulit itu. Harus berkelok, harus cari cara-cara tertentu, cari kambing hitam, cari alasan sana sini. Makanya ketika kita relasikan dengan ayat tersebut, ketika Allah menyebutkan nadzibu bil haqqi alal batili fayatmahuhu. Jadi ketika kebenaran itu datang, maka kebatilan, kesalahan itu akan hancur. Bukan kesalahan ya, batil ini perbuatan yang tercela, perbuatan aib itu. Sebenarnya kan kita boleh melakukan kesalahan. Jadi nggak usah takut dengan perbuatan salah.
atau tindakan salah. Jadi sebenarnya kesalahan terbesar dalam hidup ini adalah kesalahan orang yang tidak melakukan apa-apa. Orang salah bermotor tabrakan itu sebenarnya dia itu memang melakukan kesalahan, tapi setidaknya dia tahu kualitas bermotornya. Berarti kualitas motor saya bermotor saya nih, berarti masih kurang baik, perlu latihan nih. Tapi orang yang nggak melakukan apa kan nggak pernah tabrakan itu. Makanya orang yang nggak melakukan apa-apa itu memang nggak pernah punya kesalahan, tapi dia tidak punya kualitas dalam kehidupan. Makanya yang kalau belajar nggak usah takut salah itu, jawab saja sekalipun salah gitu ya. Tapi jangan sering-sering itu, malu-maluin. Makanya kebenaran itu tetap dia itu. Kita analogikan begini saja. Kalau kita bertindak benar, orang yang bertindak buruk atau pelaku buruk itu pasti senang ya. Yang kemarin kita contohkan itu. Kalau Mas Sahli jujur kepada Holis, sekalipun Holis ini orang pembohong besar, gitu. Tukang PHP lah, sering memberi harapan palsu ke wanita. Gitu. PHP ini kan tipikal pembohong, gitu, pendusta. Jadi sekalipun Holis ini misalnya si huruf H ini misalnya pembohong, Mas Sahli itu berkata benar, berarti Holis senang itu. Karena Holis pembohong. Apalagi Holis ini orang yang jujur. Makanya orang yang jujur itu takut dengan pembohong. Khawatir. Makanya beruntunglah kita itu ya menjadi orang benar gitu. Ya orang yang nggak benar ya kayak kemarin gitu ya, yang rame-rame antara DPR dengan MK itu ya. Ya begitu rumit gitu mereka di demo itu. Kita yang santai itu. Kenapa? Karena nggak buat masalah itu, nggak buat aturan yang aneh-aneh, tidak ini ya, tidak apa, ya tidak melakukan hal-hal yang buruk lah seperti misalnya melakukan korupsi dengan cara memperbarui undang-undangnya. Kita kan bukan orang yang seperti itu, sehingga nggak ada yang demo kepada kita itu, nggak ada masalah itu, nggak dikeroyok banyak orang. Makanya perbuatan buruk, kalau kita contohkan tadi kebohongan, itu memang bermasalah, rumit itu. Ya salah satunya watak kita lah, watak orang Indonesia. Watak orang Indonesia ini kan wataknya begini. Ketika punya masalah, sibuk mencari siapa yang salah. Jadi ketika kayak tadi itu ya, ketika ditanya tentang Antel Makdud, mereka saling mencari nih. Sesama teman saling menyalahkan itu. Padahal problemnya kan mereka mencari jawaban. Kalau mereka punya persoalan, seharusnya kan yang dicari solusi. Ini gimana nih supaya benar? Kan harusnya begitu. Ini enggak, justru mencari kesalahan. Dan bosnya Rois itu ya. Jadi ketika ada yang jawab, Rois sibuk menyalahkan apa? Holis itu ya. Holis ya sibuk menyalahkan lembar. Akhirnya mereka bertengkar. Akhirnya problem nggak selesai itu ya. Persoalan di papan tulis nggak selesai, mereka ribut itu. Nah itu watak orang Indonesia itu. Ya kadang watak kita ya ketika salah. Karena untuk sementara, apalagi di daerah kita ini, orang melakukan salah itu seolah-olah. Jadi melakukan salah dengan melanggar aturan beda ya. Orang mencuri itu melanggar itu. Melanggar syariat, melanggar aturan sosial itu. Kalau melakukan kesalahan itu bukan. Itu bukan pelanggaran namanya. Ya keteledoran, ketak sengajaan itu biasanya kesalahan. Orang pakai sepeda motor tabrakan itu kan mereka nggak berencana itu ya. Nggak berencana untuk tabrakan. Makanya kesalahan itu santai saja. Jadi kalau salah, ya normalnya itu diperbaiki. Kalau kita manusia, kalau kita jadi manusia, kalau salah itu seharusnya diperbaiki. Kenapa? Karena memang watak manusia. Watak manusia itu gimana sih? Ya malu mahalul khoto'unis ya. Jadi kadang berbuat salah, ya kadang lupa. Nah, orang-orang kita itu kadang kalau kita lupa membawa satu, kita dimarahi. Padahal seharusnya kan kalau lupa diingatkan, kalau salah ya diperbaiki. Nah, hidup itu sebenarnya sesederhana itu. Jadi nggak usah dibikin rumit, mencari kambing hitam dan sibuk mencari kesalahan orang lain. Nah, itu kenapa kemudian kebenaran, jadi secara rasional ya, kebenaran itu tidak akan pernah dikalahkan oleh perbuatan salah. Bahkan orang yang senang melakukan salah, melakukan pelanggaran, justru mereka senang dengan orang yang jujur, orang yang benar. Apalagi orang yang benar kan. Nah, salah satu nama Allah itu biasanya disebut Al-Haq. Makanya kebatilan itu lebih kalau mau disandingkan ya bisa setan, bisa iblis itu ya. Makanya jangan senang-senang melanggar itu ya. Jadi beda Mas Ahli ya, melakukan pelanggaran dengan kesalahan.
Jadi kalau belajar itu namanya kesalahan, Mas. Ketika ditanya nggak bisa jawab, atau jawabnya misalnya nggak tepat, itu kesalahan. Nah, yang melanggar kebatilan itu misalnya jam ini, Mas. Jam masuk ngaji, nggak ngaji. Ah, itu namanya batil gitu. Batal orang-orang itu ya. Kayak misalnya sholat batal itu. Kan bukan salah itu. Tapi syaratnya itu tak terpenuhi. Misalnya syaratnya harus pakai apa? Pakai ya penutup dari pusar sampai ini ya. Lalu Mas Ali pakai ini, pakai celana pendek yang biasanya main volley. Ya, itu namanya batal, melanggar itu. Jadi salah dengan melanggar itu beda. Jadi salah itu kita biasa saja bisa diperbaiki. Yang bermasalah itu ketika salah nggak mau diperbaiki, lalu nyalahin orang lain. Makanya kata Nabi orang yang begitu itu termasuk tipologi dari orang yang sombong. Jadi tidak mau dibenarkan, sibuk menyalahkan orang lain. Saya kira itu karena memang hikmah yang sekarang ini sedikit. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukur untuk wal barokah. Assalamualaikum warahmatullahi